Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari mahasiswa pada pertemuan ini saya akan mengajarkan mata kuliah dasar-dasar aquaculture. Dalam mata kuliah ini tentunya di awal pertemuan saya akan menyampaikan capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah ini. Yang pertama itu secara sikap bahwa kita diharapkan memiliki kemampuan manajerial dan keterampilan yang profesional dan mampu bekerja secara ekonomi dan efisien. Kemudian keterampilan diharapkan yaitu kita menunjukkan kinerja mandiri, terukur, mampu mengkaji implikasi pengetahuan, teknologi dan memperhatikan serta menerapkan nilai-nilai harmonisasi dalam keahlian berdasarkan tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan serta kritik. Kemudian untuk dari aspek keterampilan khusus, kita diharapkan mampu menguasai atau menerapkan perikanan khususnya berbasis budidaya. Kemudian mampu merancang, mengevaluasi sistem produksi budidaya yang tepat dan sesuai dengan kaidah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Kemudian kita mampu mengumpulkan akses, mengelola, menganalisis dan menginterpretasikan data-data di bidang aquaculture dengan memanfaatkan informasi dan teknologi kimia. Sehingga capaian lulusan untuk aspek pengetahuan yang diharapkan adalah kita tuh bisa mampu mendomestikasikan serta sumber daya lain yang bernilai ekonomis, mampu memanfaatkan teknologi dan informasi komunikasi, mampu mengembangkan sumber daya perairan yang bernilai ekonomis untuk dilanjutkan untuk budidaya perikanan yang berkelanjutan. Oke, itu untuk capaian lulusan. Ya, kita mulai dengan pembahasan pertama. Jadi pada mata kuliah ini kita baru masuk pada judul pertama ya, agenda pertama yaitu mengenai tujuan mengenal ruang lingkup tujuan aquaculture. Nah ini di materi pertama harus diperkenalkan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa aquaculture adalah kegiatan yang produksi biota laut atau organisme akuatik laut di lingkungan terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan profit. Jadi, yang dihasilkan dari budidaya adalah ujung-ujungnya kita harus mendapatkan suatu profit atau keuntungan. Nah, inilah tujuan dari kita melakukan proses budidaya. Atau dengan definisi lain bahwa budidaya bisa didefinisikan untuk bahwa kita campur adanya upaya campur tanam manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan dengan memperbanyak atau mereproduksi, menumbuhkan serta meningkatkan biota akuatik sehingga memperoleh keuntungan. Kemudian kita melihat bahwa istilah aquaculture ini dalam bahasa Inggrisnya itu dibilang aqua ya, artinya air, untuk budidaya, memelihara atau menumbuhkan. Sehingga beberapa pendapat ini menunjukkan bahwa aquaculture itu suatu proses budidaya yang memproduksi organisme sampai dengan penanganan hasil dan sampai pemasaran. Namun poin penting di sini yang harus diingat bahwa dalam proses budidaya ini kita dalam keadaan budidaya itu kita kontrol. Artinya lokasi itu kita awasi, kita jaga, kita pelihara. Nah ini aquaculture salah satu contoh aquaculture air tawar. Ya. Namun sebelum saya lanjut mungkin ada dari mahasiswa yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, untuk bertanya tentang pengertian aquaculture kalau belum dipahami bisa mempertanyakan seperti apa sebenarnya aquaculture itu atau budidaya yang dimaksud. Ya, oke ya itu pertanyaan bertanya silakan. Oke, kemudian setelah itu kita lanjut. Bahwa pengertian aquaculture tawar itu adalah budidaya di air tawar. Jadi ada seperti tambak, waduk, kolam, seperti yang pada gambar ini terlihat bahwa ini kolam dan ini dia menggunakan kincir. Kalau ini juga menggunakan aerasi, namun kalau yang ini, kalau di kolam-kolam yang air tawar yang tidak menggunakan sistem beton seperti ini terkontrol di tanah, biasanya tidak menggunakan aerasi.
Namun ini menggunakan aerasi aerator kincir karena untuk oksigen dari pada tebarnya bisa ditingkatkan. Oke, ini yang kita lihat aquaculture laut. Ya, kalau di laut seperti ini ada keramat jaring itu. Namun ada yang ketinggian itu sekarang yang bundar. Ini yang segempar. Jadi kalau yang bundar ini ikan merasa seperti luas di jangkauan ketika dia berenang dibanding yang segempar. Yang kekinian sekarang seperti itu, terutama di laut-laut yang lebih luas dan dalam. Nah, mungkin ada yang ditanyakan lagi juga sebelum kita lanjut ke selanjutnya. Silakan untuk tentang bagaimana budidaya aquaculture di laut, bagaimana di darat, bagaimana juga di air payau mungkin seperti udang di air payau. Ya, silakan. Oke, kita lanjut ya. Ini kita bahas tentang ruang lingkup aquaculture. Di ruang lingkup ini kita membagi jadi 5 ya. Ada kegiatan, ada spasial, ada sumber air, zona darat, posisi wadah di produksi. Jadi seperti ini. Jadi kegiatan itu ada subsistem pengolahan sarana dan prasarana, subsistem produksi, pasca panen, pemasaran, spasial tempatnya tadi pegunungan, di perbukitan, dataran tinggi. Nah, sumber air, air tawar, air laut, air payau, zona di laut, marikultur ya, atau land base, posisi wadah produksi land base atau water base. Ini tentunya ada pendanaan, ada perizinan, ada keamanan. Jadi dalam aquaculture itu kita memperhatikan juga proses. Namun tidak lupa kita harus ada perizinan. Jangan sampai kita sudah berbudidaya skala besar, namun ternyata kita tidak punya izin. Jadi kita dianggap melanggar aturan atau tidak menjalankan aturan yang dikehendaki oleh kementerian ataupun standar dukung budidaya. Coba mari kita lihat ruang lingkup ya, berdasarkan kegiatan. Jadi di perikanan ini ada diterbagi di perikanan tentang budidaya, pengolahan dan tangkap. Yang ujung-ujungnya adalah semua ke konsumen. Perikanan budidaya bisa langsung konsumen, pengolahan dan konsumen, perikanan tangkap ke konsumen. Semua sama. Namun bisa juga dari budidaya ke pengolahan, perikanan tangkap ke pengolahan. Tetap juga kembali konsumen. Jadi pada hakikatnya untuk meningkatkan nilai jual setelah ikan dipelihara budidaya diolah dulu sehingga menjadi punya nilai jual kepada konsumen. Selanjutnya ini untuk tulisan kegiatan interaksi antar kegiatan aquaculture perikanan pengolahan seperti ini ya. Ada asosiasi ya, koperasi atau kelompok nelayan. Jadi kita tergabung sehingga apa yang kita rencanakan itu terukur dan terencana dengan baik. Seperti kegiatan aquaculture ini pembelian dan pemerataan. Oke, kita lanjutkan tujuan aquaculture ya. Ini tampilkan di slide berikutnya karena kita ingin melihat bahwa tujuan utama aquaculture adalah memproduksikan dan mendapatkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam hal pangan dan kebutuhan pangan. Jadi sesuai dengan program pemerintah saat ini lebih mengutamakan pangan, baik itu pangan nabati maupun pangan hewani. Jadi ini lagi dijalankan gitu untuk ketahanan pangan sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto. Ini kegiatan-kegiatan ya, kegiatan aquaculture itu dimulai dari pembelian, pembesaran, dan tidak lupa yang satu adalah kontrol saya. Kenapa ini penting? Karena mulai dari pembelian, pemijahan induk, penetasan, pemeliharaan itu membutuhkan suatu keilmuan, termasuk pembesaran juga, termasuk pembesaran. Jadi sebenarnya dan pada prinsipnya bahwa memelihara ikan sebenarnya juga memelihara airnya. Jadi hal-hal seperti suhu, pH, salinitas kekeruan ini selalu diperhatikan dan selalu diukur untuk keberlangsungan budidaya kita. Kemudian selanjutnya ada nutrisi pakan ya, nutrisi pakan maksudnya pakan ikan gitu, lemak. Terakhir sistem pengadaan sarana dan prasarana. Ini jadi 5 ini ada semua keterkaitan yang merupakan satu sistem sehingga budidaya itu bisa berjalan dengan baik.
Ya, teknologi budidaya ada intensif, super intensif, semi intensif. Super intensif, semi intensif. Ada sistem tradisional. Jadi kita jelaskan ke satu-satu. Bahwa tradisional itu gini. Jadi dia hanya menyediakan rata-rata itu pakan dari alam, tidak menggunakan teknologi. Jadi dia masih sistem budidaya tradisional. Dan tentunya kepadatan dari kolam budidaya itu terbatasi, ya. Tidak padat seperti sistem modern yang seperti saat ini. Kemudian semi intensif, ya dia juga masih ada masukan pakan dari luar, namun dia belum terlalu tingkatkan, dia mengandalkan pupuk. Budidaya intensif menambahkan sejumlah pakan tambahan, namun yang lebih bagus kita biasa orang pakai budidaya super intensif, yaitu dengan menambahkan baik itu pupuk, probiotik, pakan buatan, dan kicil. Ini yang saat ini. Jadi kita memproduksi ikan dengan banyak gitu, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, dalam bentuk orientasi ada kategori aquaculture sebagai sistem. Ada aquaculture komersil, jadi dikomersilkan, jadi semua budidaya itu untuk mengharapkan profit. Sebagai kesimpulan ini bisa di bahwa sumber daya air itu berdasarkan garamnya terbagi tadi. Kalau yang air tawar, yang air payau itu seperti waduk, air tawar, situ, sungai. Sedangkan air payau di perairan payau itu berlokasi di muara dan kondisi antara perairan laut sama tawar. Jadi serta yang terakhir adalah budidaya di laut. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas materi yang perhatian dari adik mahasiswa. Jika ada yang ditanyakan silakan. Ya, jika tidak kita tutup materi ini dan kita akan ketemu lagi pada pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.